Bukhari juz 1 halaman 15. Kitabul Iman, babnya bab 22, babul ma'asi min amril jahiliyah. Babul ma'asi min amril jahiliyah wa la yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki. Boleh juga dibaca wa la yakfur sahibuha birtikabiha illa bisyirki. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. Kalau Jawahir al-Bukhari halaman 34. Babul ma'asi, ini bab menerangkan tentang al-ma'asi. Al-ma'asi jam'ul ma'siyah. Maksiat ala wazni mafa'il. Siagha muntahal jumu'. Maksiat. Maksiat itu dibagi dua. Ada shaghair, ada kabair. Shaghair yang tidak kena had. Kalau kabair yang kena had seperti zina, hadnya dirajam, mencuri, potong tangan dan sebangsanya. Tolong dipahami sebab ada kelompok-kelompok yang beda paham urusan ini. Saya ulangi, ini pakai pemahaman kita dulu, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksiat itu menyebabkan dosa. Jadi boleh dibilang maksiat dibagi dua, dosa juga dibagi dua, sama saja. Mau pakai istilah apa boleh. Ada shaghair, ada kabair. Dosa kecil dengan dosa besar. Dosa kecil yang tidak kena had, tidak kena hukuman, cukup minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kalau kabair yang kena had seperti zina, hadnya dirajam dan lain-lain. Sekarang masalah ampunan, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Shaghair dengan kabair ini dua-duanya bisa diampuni. Bisa diampuni, itu paham kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dosa kecil juga bisa mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar juga bisa. Silakan nanti pembahasan lengkapnya di bab taubah. Innal kabaira fil ghufrani kallamami, kalau di Burdah. Dosa besar, dosa kecil di hadapan ampunan Allah Subhanahu wa taala sama saja. Apa ada kelompok yang punya pendapat lain? Ada. Di antaranya namanya kelompok Khawarij. Saya ulangi, di antara yang berbeda pendapat tentang shaghair dan kabair itu kelompok Khawarij.
Khawarij itu sudah ada mulai zaman sahabat. Jadi mereka keluar dari Sayyidina Ali, juga keluar dari Sayyidina Muawiyah. Jadi pemahaman mereka dosa ya dosa. Tidak ada besar, tidak ada kecil. Kalau kita kan dibilang ada shaghair, ada kabair. Buat mereka tidak ada. Lalu bagaimana mereka menghadapi orang-orang ahli dosa? Ini saya nukil dari satu kitab ulama kita, almarhum Ki Haji Sirajuddin Abbas, yang sering saya nukil, I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 175. Saya nukil pemahamannya, tidak saya baca kata per kata. Jadi dalil yang dipakai kaum Khawarij itu ayat Quran surat Nuh 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuhun Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Berkata Nabi Allah Nuh, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan orang-orang kafir itu bertempat tinggal di muka bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal di muka bumi, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat, yang fajir, dan sangat kufur. Nah, ayat ini mereka pakai orang-orang yang berdosa dari umat Islam kafir. Alias, siapa-siapa yang bermaksiat kafir. Kalau kita kan tidak. Maksiat, kafir, dua masalah berbeda itu. Kalau Khawarij, siapa yang bermaksiat, nggak ada ukuran, dosa besar, dosa kecil, ini bikin kafir, ini tidak ada. Mutlak, semua dosa menyebabkan kafir. Nah setelah dihukumi kafir bagaimana? Tidak berhenti sampai di situ. Darahnya halal, hartanya halal, kampungnya menjadi darul harbi, daerah perang, darul harb, dan anak istrinya juga halal. Ini pemahaman sesat. Kenapa saya terangkan sedikit tentang Khawarij? Sebab di syarah Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari di sini, ini syarah Bukhari Fathul Bari juz 1 halaman 92. Tujuannya Imam Bukhari sampai menerangkan dengan jelas babul ma'asi min amril jahiliyah, terus ada kata-kata wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki. Apa tujuan Imam Bukhari sampai sejelas ini membahas? Sebab Imam Bukhari ingin menolak. Gharadul Bukhari ar-raddu ala man yukaffiru bidzunub. Tujuannya Imam Bukhari ini menentang paham yang mengatakan bahwa orang berdosa itu kafir. Kal Khawarij, seperti kelompok Khawarij. Jadi Khawarij itu salah satu kelompok sesat yang termasuk 72 firqah yang diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satafstariqu ummati ala 73 firqah." Ahlu sunnah 1 berarti sisa kelompok 72. Itu salah satunya adalah Khawarij. Ada pemahaman yang mengerikan, betul, tapi sangat mengerikan ke dalam hati. Ngeri, bukan ngeri jahat, ngeri karena kita khawatirnya. Itu Syekhuna Kiai Said mengatakan ketika beliau membaca hadis yang tadi saya baca itu, saya ulangi saja hadisnya ya. Ala sabil tabarruk bi Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Kaum Yahudi berpecah menjadi 71. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Kaum Nasrani 72. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku berpecah sampai 73. Kulluha finnar, semuanya menjadi ahlun nar illa wahidah, kecuali satu, qala ar-ra'i wa hum ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhana Qais Sa'id, min kulli firqah, dari setiap satu kelompok dari 72 umat Nabi yang dikatakan kulluha finnar itu mempunyai cabang yatasya'ab mi'ah firqah, sampai 100 kelompok. Berarti, dan ini pasti terjadi ini, sebelum yaumul qiyamah akan ada, tinggal dihitung saja. Dari 72 setiap satu pecah lagi menjadi 100. Berapa berarti firqah-firqah yang pemahamannya sesat itu. Lah pemahaman ini terjadi dan pusatnya adalah akal. Akal. Karena itu perlu kita mempelajari penyelamat pemahaman, dan sudah selesai dibikin oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita tinggal makan saja, tinggal pelajari, tinggal hafal, tinggal pahami. Itu pegang kuat itu. Selain itu sesat, selesai sudah. Selain Aqidah Asy'ariyah, Maturidiyah, sesat. Selesai. Loh, sahabat bagaimana? Loh, sahabat sama. Ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, ahlul kisa, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian ashabu Rasulullah, itu pas sama-sama. Tahu dari mana saya sama? Karena ketika Imam Abul Hasan Al-Asy'ari memunculkan akidah beliau, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama ahlul hadis dari Ahlus Sunnah zaman itu dan ulama ahlu tafsir dari Ahlus Sunnah zaman itu, mereka meneliti kok sama ini yang difatwakan oleh Imam Asy'ari, ternyata dipaskan dengan hadis pas. Qala Rasulullah, dengan pemahaman ini pas, fanasobuhu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya mereka mengangkat Imam Asy'ari menjadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak banyak. Makanya kalau mau dipelajari tinggal dihafal, dipaham. Setiap kita baca hadis, baca keterangan-keterangan, tinggal dilihat. Pas dengan Imam Asy'ari sahih, tidak pas keliru, selesai sudah. Termasuk pemahaman Khawarij. Di antaranya ya ini. Mereka berfatwa siapa yang berdosa kafir. Nah, kalau ini dipakai dan betul, ya kosong surga itu. Tidak ada umat Nabi yang tidak berdosa. Siapa umat Nabi Muhammad SAW yang tidak berdosa? Ada sih para nabi yang masih hidup setelah Nabi Muhammad SAW, dan termasuk umat diantaranya Sayyidina Al-Khadir. Itu nabi maksum, ini jelas nggak ada dosa. Sayyidina Isa nanti juga bakal turun, masuk juga umat Nabi Muhammad. Ini juga maksum, tidak ada dosa. Siapa lagi yang masih hidup? Sayyidina Khadir, Nabi Allah Idris hidup, maksum. Nabi Allah siapa lagi? Ilyas hidup, maksum, ini jelas. An'am al-awliya min ummatin Nabi Muhammad SAW tidak berdosa sebab mereka mahfuzin selagi jadi wali loh. Dengan catatan selagi jadi wali, tidak bisa dinas mulai bayi sampai mati tidak berdosa, tidak bisa. Selagi mereka menjadi awliya tidak berdosa. Tapi jumlahnya berapa? 124.000 kalau mengikuti pendapat itu ya, mengikuti pendapat yang ada angka. Setiap zaman 124.000. Berarti penghuni surga dihitung dari tiap zaman, kalau betul pendapat Khawarij cuma 124.000. Kosong surga. Tidak mungkin. Ngawur itu, sesat pendapat ini. Dan bertentangan dengan ayat Quran. Sudah jelas ayatnya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa kecuali syirik bisa diampuni oleh Allah Ta'ala dengan nas ayat ini. Innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ay yushraka bihi,
untuk disekutukan. Selagi selain dosa syirik bisa diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau kita ma'asyara ahli sunnah wal jamaah itu pegangannya yaghfiru ma yasha'u ghaira syirki bihi khuludun nari duna syakki. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa apa saja selain syirik. Syirkul akbar maksudnya ya, bukan syirkul asghar ya, bukan, syirkul akbar. Menyekutukan Allah, mempunyai kepercayaan bahwa Allah tidak wahdaniyat, tidak satu. Itu tidak ada ampun. Itu pun kalau dia mati dalam keadaan itu, begitu satu hari sebelum meninggal dia masuk Islam, habis dosanya. Dakhalal jannah. Jadi Khawarij ini seperti punya pendapat Allah Ta'ala itu tidak Rahman Rahim, tidak Tawwab, tidak Mun'im. Dan ini kesesatan mereka ini lama ini. Mulai zaman sahabat sudah ada. Dan kalau kita ikuti pendapat Syekhul Nabi Said, berarti dari Khawarij menjadi pecah cabang 100. Waduh, apa itu pemahamannya? Masya Allah. Karena itu harus ada qawaid. Kita harus punya kaidah. Untuk pemahaman tauhid, kaidahnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Untuk hadis, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, Ummahatus Sitt. Untuk tasawuf, Al-Imam Al-Ghazali. Tariqah, Junaid Baghdadi. Fiqh, Madzhab al-Arba'ah. Itu harus dipegang. Saya dengar dari Mu'allim Romli rahimahullah, murid dari Imam Al-Habbar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Baqi. Itu Imam Al-Habbar katanya dulu berpesan, di setiap fak itu ambil satu matan, hafalkan, pahami. Jadi umpama hadis kita, ini bayan dari saya ya, bayan dari saya. Kalau nasihatnya Imam Al-Habbar itu setiap fak ambil satu matan, hafalkan, pahami. Ini untuk pegangan. Jadikan kaca ini, menjadi mir'at, jadi kaca. Seperti tauhid. Anda akan membaca kitab-kitab tauhid besar, Mu'allafatul Asy'ari tidak mampu, ambil Aqidatul Awam saja, pegang satu itu. Kalau boleh saya beri nasihat, tambahi tauhid yang ada di Zubat itu, sama tasawufnya yang di depan sama yang di belakang. Itu buat tambahan. Kalau mau tidak terlalu banyak, Aqidatul Awam sama tauhid yang ada Muqaddimatun fi ilmi al-usul di depan Zubat itu, sama Khatimatun fi ilmi tasawuf. 3 itu cukup buat bekal hidup. Asal hafal dan paham. Hadis tidak mampu Bukhari, tidak mampu Jawahirul Bukhari, Arba'in Nawawi. Hafalkan, pegang dengan pemahaman yang sahih. Tasawuf kalau mampu Bidayah, hafalkan, pahami. Tidak mampu Zubat itu pakai Khatimatun fi ilmi tasawuf. Yakfi. Tariqah, pegang tariqah mahjur kita al-alawiyah. Nanti aliran-aliran yang 72 yang berpecah tiap satu menjadi 100 itu datang pemahamannya ke kepala Anda lewat televisi kah, lewat koran, majalah, internet, ceramah macam-macam. Kita sudah punya mizan. Tidak pas dengan tauhid yang kita pahami, sesat. Selesai sudah. Kalau tanpa ini bahaya hidup. Kita hidup ini sekarang sudah tidak bisa dikatakan bahaya hidup di Indonesia. Tidak bisa. Bahaya hidup di alam dunia. Sebab internet itu ada. Sedangkan internet itu mengandung pemahaman-pemahaman dari mana-mana. Nasallallahu salamah wal afiyah. InsyaAllah dilanjutkan bacaan Bukhari yang akan datang. Lebih saya perjelas lagi, sebab ini penting sekali ini pemahaman. Ini pemahaman berhubungan dengan aqaid. Dengan aqaid ahli sunnah wal jamaah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Allahumma aslihna wa aslih awladana wa aslih banatina wa aslih talamidana وأصل أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله بلطف وعافية وإلى روح الإمام البخاري ورجاله ورجال سلسلة
خصوصا سيدنا مولانا الوالد حبيب عبد الله بالهوية، سيدنا مولانا حبيب عبد القادر بن أحمد بالهوية، وسلسلتهما وصولهما وفروعهما وإلى حضرة النبي. الفاتحة.